Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Para pemirsa media Gema Islam dimanapun Anda berada dan sahabat Riyadhul Jannah, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita taufiknya untuk senantiasa kita berada di atas kebaikan. Dalam kesempatan yang mulia ini, insyaallah kita melanjutkan apa yang menjadi kajian kita di pagi hari. Kita melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Rijal Arifin ya, dalam waktu di hari Senin berkaitan dengan Kitabut Tauhid. Dan insyaallah kita masuk hari ini ke dalil yang kedua tentang urgensi atau pentingnya tauhid ini. Dan sedikit ingin saya sampaikan di sini, yakni bahwa ketika disebutkan apa keinginan muallif tentang penyebutan ayat tersebut, sebenarnya sesuatu yang sangat ringkas, di mana salah satu urgensi tauhid adalah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang sebelumnya untuk beribadah kepadanya. Hikmah diciptakannya. Dan yang kedua ini adalah berkaitan dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujjahnya. Dan hujjah Allah Subhanahu wa taala tuntas sebagai argumentasi nanti di yaumul akhir. Di mana kita akan mulai dengan membacakan apa yang ditulis oleh beliau rahmatullah alaih, Syekh Muhammad At-Tamimi. Wa qala Allah Ta'ala, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi ad-dhalalah. Fasiru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Ayat dalam surat An-Nahl ayat 36 ini sebagai dalil tentang bahwa tauhid itu adalah sesuatu yang menjadi pokok dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika beliau memaparkan ayat ini, menjelaskan bahwa Anda apabila ingin berada di kelompok yang mendapatkan nikmat Allah, alladzina an'amta 'alaihim siratal ladzina an'amta 'alaihim fasluk sabilar rusul. Ikutilah jejak para rasul. Ikutilah jejak para rasul. Dan dakwah para rasul ini di sini. Dan sesuatu yang sangat besar ya ihsannya. Ketika seseorang itu mengklaim dia berada di dalam kebaikan, maka sesungguhnya kebaikan itu seperti ini. Dan ini sesuatu yang mu'adh, jelas. Jadi kalau umpamanya Anda bercerita tentang mana yang benar, mana yang salah, dan Allah telah menurunkan hujjahnya, yaitu apa? Diutusnya para rasul, diturunkannya kitab-kitab. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa wa laqad arsalna rusulana wa anzalna ma'ahumul kitab. Ya, disebutkan bahwa kami mengutus para rasul dan kami menurunkan bersama mereka kitab-kitab. Dan itu jalan mereka. Oleh karena itu dalam ayat yang lain ketika menjelaskan tentang surat Al-Fatihah, yaitu adalah orang-orang yang Allah telah beri nikmat. Minan nabiyyin, siddiqin, syuhada, wassalihin. Ini jalan yang jelas. Tariq. Jadi orang yang menyimpang dari kebaikan dan berada di atas keburukan adalah di sini. Makanya Allah Subhanahu wa taala tutup dengan ayat apa? Faminhum man hadallah
minhum man haqqat alaihi dhalalah. Hidayah dan kesesatan itu adalah ketika melihat Anda di jalan siapa. Ya, ketika disebutkan di jalan para rasul, maka di situ tidak ada, di situ adalah apa namanya, argumentasi bahwa menurut akal saya ini tidak pas, menurut ini tidak pas. Nah, ini. Nah, salah satu pokok yang dibawa oleh para rasul, dan ini adalah semua para nabi dan rasul ada di atas pokok ini, itu tauhid. Jadi kalau umpamanya Anda itu adalah mencibir orang yang mengajak kepada tauhid, berarti Anda mencibir para nabi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berarti Anda menolak agama Allah Jalla fi'ula. Dan itu sesuatu yang sangat berat. Maka berbicaralah tauhid. Berbicaralah tentang syirik sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan oleh para rasul. Dan itu jalan yang benar. Dan ternyata sesuatu yang sangat besar ini adalah apa istilahnya, penentangannya besar sekali. Dan setiap para nabi Allah Subhanahu wa taala ciptakan para penentang. Ya, para penentang. Ini prolog tentang apa ayat ini. Dan apa yang dimaksudkan oleh Syekh rahimahullahu taala menjelaskan bahwa inilah para nabi, para rasul. Inilah agama yang kita pegang. Dan sebuah inspirasi kepada kita bahwa bagaimana Syekh ini adalah dengan tadabbur yang sangat dalam, beliau mengambil inspirasi untuk mencetak khusus pembahasan tentang tauhid ini seperti ini. Sesuatu yang sangat ajib ya. Karena umpamanya kitab tauhid dalam kitab kitab-kitab ahlul hadis dan yang lainnya itu bercerita tentang secara umum dan yang lain, beliau mengkhususkan tentang apa? Uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuatu fahmun daqiq, sesuatu yang sangat besar. Dalam kitab yang lain beliau ketika ditanya, apa itu tauhid? Nah, ini saya sampaikan sedikit sebagai gambaran. Beliau mengungkapkan dengan kalimat apa? Ifradullah ta'ala bil ibadah. Tauhid itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Kenapa beliau menyebutkan hal tersebut? Karena intinya adalah dalam tauhid itu adalah itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak disebutkan umpamanya dalam rububiyahnya, dalam asma wa sifat disebutkan? Karena ketika seseorang beriman kepada Allah dalam rububiyahnya, beriman kepada Allah dengan asma wa sifatnya, itu tidak benar sampai dia betul-betul beribadah hanya kepada Allah Jalla fi'ala. Makanya para ulama senantiasa memberikan sebuah ungkapan di situ, tauhid rububiyah yastalzim tauhid al-uluhiyah. Ketika seseorang faham tentang rububiyah Allah, konsekuensinya dia hanya beribadah kepada Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengkhitab ya di dalam ayatnya, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah perintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan, kenapa Anda beribadah kepada Allah? Alladzi khalaqakum. Allah yang telah menciptakan kalian. Tadabbaru. Alladzina min qablikum. Kemudian alladzi ja'al dan seterusnya. Allah menceritakan ayat setelahnya. Ini adalah sesuatu yang disampaikan oleh para ulama. Dan ini fahmun daqiq, ini pemahaman yang sangat dalam yang disampaikan oleh beliau rahmatullah alaih. Nah, sekiranya kalau umpamanya sampai di situ saja kita paham. Dan kita harus terenyuh, oh berarti kita harus belajar tauhid. Kemudian yang berikutnya, oh belajar tauhid itu bukan hanya ilmu saja. Tapi belajar tauhid itu adalah sesuatu yang sifatnya realisasi, aplikasi dalam kehidupan. Bukan hanya pengetahuan. Dan ini adalah keistimewaan. Kenapa? Karena ketika bercerita tentang pengetahuan, orang ketika sudah tahu dan faham, itu mereka tidak bertauhid, bahkan tidak mau beriman. Maka disebut mukabir. Kalau bercerita tentang ilmu, tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala dan yang berhak diibadahi, iblis adalah orang yang tahu tentang ini. Tapi apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang iblis? Aba wastakbara. Apakah iblis tidak tahu? Apakah iblis adalah makhluk yang bodoh? Ya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Firaun, wastaiqanatha anfusuhum dzulma wa 'uluwa. Demikian juga tentang kisah Namrud. Ya, mereka itu saling menengok satu dengan yang lainnya. Apa mereka tidak faham dan tidak punya pengetahuan? Bukan. Ini bercerita tentang hidayah, bercerita tentang bagaimana seseorang itu berada di atas tauhid. Itu bukan sesuatu yang sifatnya pengetahuan saja, bukan.
Bagaimana tentang Abu Jahal? Apakah dia orang jahil itu karena tidak punya IQ? Oh. Dia dikenal Abul Hakam. Dia ahli dalam apa? Kepemimpinan, strategi perang. Dia ahli di dalam apa? Kepemimpinan. Dia ahli dalam berdagang. Dia kalau dikatakan dia adalah cendekiawan dalam ini, memiliki kecerdasan. Tapi disebutkan oleh Nabi SAW, dia bukan Abul Hakam, dia Abu Jahal. Li'aradhihi maniddin. Karena dia bukan tidak tahu, tapi dia menolak. Ini sesuatu yang sama. Fir'aun. Antum orang yang mengatakan Fir'aun adalah orang bodoh dalam sisi duniawi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kaum Iram. Iramadatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Kaum Iram sebelumnya orang cerdas-cerdas, ahli arsitektur. Bagaimana kaum sebelumnya bisa membuat rumah dari batu dengan dipahat. Dan kalau hari ini orang handasa hari ini dengan keindahan seterusnya, kaum sebelumnya lebih canggih lagi. Dan sampai sekarang belum ada yang bisa menciptakan seperti bangunan Iram. Karena Allah menyebutkan tidak ada yang sebisanya di negeri itu. Terus apa? Peradaban Babilonia, di situ Nabi Ibrahim alaihissalam diutus. Besar sekali menguasai dunia. Ya. Namrud. Subhanallah. Ini sesuatu yang sangat besar. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bercerita tentang tauhid ini bukan hanya sekedar apa? Ya tahu bahwa tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala berhak yang disembah. Tapi kadarnya ada sampai di mana penyembahan Allah. Allah Subhanahu wa taala mengkhitab semua di antara kita tentang tauhid ini. Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kamu kepada Allah Subhanahu Rabbmu sampai datang kepadamu al-yakin, keyakinan, yaitu al-maut. Itu yang yakin adalah maut. Keyakinan dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengaitkan tentang tauhid dengan hal ini. Man kana yarju liqa'a rabbih ya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Itu adalah perjalanan tauhid. Dan kita memohon kepada Allah untuk istiqomah di atas ini. Allah Rasulullah SAW mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Orang yang akhir kalamnya la ilaha illallah dakhala al-jannah. Dan saya sampai hari ini belum bisa apa istilahnya tentang apa guru saya yang saya cintai dan saya muliakan, Ustaz Abu Rijal. Dan itu saya belum bisa apa mengikuti jejak beliau. Rahmatullah alaih, dimana dimulai perjuangannya, semangatnya, dan segalanya yang saya ketahui. Dan subhanallah itu sesuatu yang sangat besar dan berat. Tapi ya, mata berlinang, hati bersedih. Akan tapi kita tidak boleh mengucapkan dan keluar dan berkata dan berbuat kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Rahimahullah. Nah, kita kembali. Nah di sini inti dari pembahasan tersebut adalah bagaimana pentingnya tauhid itu ya digambarkan dengan ini. Anda di jalan para rasul. Ya. Karena seluruh para nabi dan rasul diutus adalah untuk menyampaikan ini. Dan kita ketahui tauhid itu adalah dalam ayat apa? Dalam ungkapan ani ibudullaha wajtanibut taghut. Anda beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Itu tauhid. Makanya beliau menyebutkan tadi kalimatnya ifradullah taala bil ibadah. Karena inti semuanya adalah Anda beriman kepada rububiyah Allah dengan keimanan yang pasti itu adalah bagian dari ibadah. Anda beriman tentang asma dan sifat itu bagian dari ibadah. Karena sebesar-besar ibadah adalah beriman. Dan itu adalah yang menjamin Anda ketika ditakdirkan masuk neraka, Anda diangkat dari neraka. Rasulullah SAW mengatakan, yakhruju minan nar man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman. Ibadah yang sangat besar adalah mengimani sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk imani. Dosa besar itu bisa menjadikan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan?
ketika Anda meyakini bahwa di situ Allah mengharamkannya. Apabila Anda meyakini bahwa di situ adalah halal bagi Anda, maka Anda tidak ada keimanan di situ. Ini sesuatu yang sangat besar. Ya. Oke, kita sebutkan di sini. Beliau menukilkan surat An-Nahl ini, di mana dalam surat An-Nahl ini dalam sebelum ayatnya menceritakan tentang orang musyrik. Sebelum ayatnya ini menceritakan tentang orang musyrik, di mana orang-orang musyrik berargumentasi di hadapan Allah Subhanahu wa taala yaumul akhir. Jadi ada orang, memang saya mah diciptakan teh musyrik we meureun gitu kan, kalau bahasa Sundanya seperti itu. Saya mah geus jadi orang musyrik ditakdirkeun seperti itu. Allah Subhanahu wa taala ceritakan seperti itu. Wa qalu alladziina asyraku law syaa Allahu ma 'abadna min dunihi min syai'. Mereka mengatakan orang-orang musyrik yang mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan memang saya memang hidup memang kieu gitu. Banyak orang berdalil walaupun dengan kalimat yang berbeda, dia mengatakan, ya saya itu hidup memang harus seperti ini, memang sudah diciptakan seperti ini gitu kan. Ya, ketika bercerita tentang sebuah perjalanan yang sifatnya ruhani, orang kadang-kadang menyandarkan dengan keadaan cukup di situ. Akan tetapi ketika bercerita tentang duniawi, dia berusaha satekah polah gitu kan, berusaha menghabiskan seluruh waktunya untuk merubah keadaannya. Mal mungkin saya teh kieu wae kan, seperti itu. Kita harus punya prestasi dan juara. Itu dalam urusan dunia. Apakah Anda tidak mau berprestasi dalam urusan akhirat, dan itu prestasi terbaik? Rasul mengatakan, apabila kamu minta surga, mintalah yang terbaik, mintalah Firdaus. Firdaus itu adalah airnya langsung dari apa? Bawah arsy. Itu prestasi. Dan faliyatanafasil mutanafisun, as-sabiqun as-sabiqun, itu adalah mereka para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Mereka berlomba-lomba. Bahkan ketika bercerita tentang siapa? Futuhat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Umar bin Al-Khattab. Apa kata Abu Darda? Atau umpamanya Abu Dar di situ, dia menceritakan tentang mengingat hadis Nabi SAW dalam kisah Bukhari. Disebutkan, beliau menyebutkan tentang inilah akhsha alaikumul faqr. Saya tidak khawatir kalian berada di atas kefakiran. Maka itu uji para sahabat. Wa inna ma akhsha antum sada alaikumud dunya fatanafasu fiha. Di mana aku merasa khawatir kalian itu adalah ketika terbuka kehidupan dunia kalian. Oh, urusan dunia terbuka sekarang, dimudahkan begini dan begitu. Diberikan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pada saat itu apa? Ghanimah dari di mana-mana. Maka ketika orang bersorak dan seterusnya, dia menangis. Kemudian membacakan hadis ini. Allahul musta'an. Bacakan hadis ini. Kemudian dia mengatakan fatanafasu fiha, kemudian kalian berlomba-lomba. Yang dulunya kalian berlomba-lomba tentang akhirat, kalian berlomba tentang dunia. Fatuhlikakum kama ahlakathum. Maka dunia ini menghancurkan kalian sebagaimana telah menghancurkan kaum sebelumnya. Subhanallah. Fatarakud din sababud dunya. Orang meninggalkan agama sebabnya dunia. Idza tabaya'tum bilina wa aqadtum ad-damar wal dan orang jauh dari agama karena tidak peduli dengan agama. Orang terjerumus kepada kesyirikan. Nah, orang-orang musyrik mengatakan, ya, dalam ayat ini Allah menukilkan ini sebagai bantahan tentang ini. Dan karena ayat ini adalah sebagai hujah dari Allah Jalla fi'ula. Wa qala alladziina asyraku law syaa Allahu ma 'abadna. Kalau berkehendak kita tidak akan pernah beribadah kepada min duni, kepada selain Allah Jalla fi'ula. Nah, kalau hujah ini Allah tidak memungkinkan ini. Ya. Bahkan disebutkan apa? Min dunihi min syai' nahnu wala abauna, kita dan keturunan kita pun enggak seperti ini. Ini tentang apa? Keadaan. Al-ihtijaj bil qadar. Ya. Maka kita katakan ma madha na'am bi qadarillah. Sesuatu yang telah lalu betul, itu kita yakini bahwa itu bagian dari takdir Allah. Yang Allah khitab adalah tentang usaha kalian di masa yang akan datang.
dan Anda tidak tahu takdir Anda di masa yang akan datang. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu min indillah, yang baik dan buruk semuanya datang dari Allah, termasuk Anda berada dalam kesyirikan, dalam kesesatan sebelumnya, itu adalah ketetapan Allah Jalla fi'ula. Akan tetapi di masa yang akan datang itu khitab Allah, itu adalah sesuatu yang masa yang akan datang. Dan ketika Anda menyesali sesuatu yang memang di situ sudah ada khitab di masa yang akan datang, ini yang dimaksudkan adalah menyesali. Karena di situ ashabul fatrah itu kan tahta masyiatillah, di bawah apa? Kehendak Allah. Tidak ini. Allah Subhanahu wa kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasul. Kita tidak mengadab sampai diutusnya para rasul. Nah, ini adalah sesuatu yang harus jadi cerminan yang diperhatikan di situ. Di mana ketika sesuatu menceritakan yang telah lalu, itu kita mengimani. Dan apa yang disebutkan oleh orang musyrik ini betul, ini adalah ketetapan Allah Jalla fi'ula. Tapi kesalahan Anda di saat punya kesempatan di situ, Allah berikan kesempatan, itulah yang Allah khitab. Seperti itu. Maka kadzalika fa'ala alladziina min qablihim fahala 'alal rasuli ilal balaghul mubin. Seperti loh orang sebelumnya, dan kewajiban para rasul hanya menyampaikan. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hujjah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati. Dan sungguh kami telah mengutus kepada semua umat ini rasulan, seorang rasul. Bahkan ketika dalam ayat yang lain, ketika satu rasul tidak ini, maka tambah lagi rasul yang lain. Azazna bi tsalits, tambah dengan yang ketiga dan seterusnya. Ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan seperti ini. Karena bi'tsah ini adalah sifat Allah ikhtiyariyah. Bi'tsah ini adalah ba'atsna. Sifat Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya ikhtiyari. Allah Subhanahu wa taala pilih sesuai dengan kehendaknya, dan itu sebagai hujjah. Ini gambaran. Karena di sisi manusia ini, dan ini banyak yang terjadi selip ya ketika bercerita tentang takdir ini. Allah menciptakan keburukan, Allah menciptakan kita, dan seterusnya. Nah, tapi di situ yang harus kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala ciptakan keinginan. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita apa punya keinginan, dan Allah ciptakan kita kemampuan. Dan keinginan dan kemampuan itulah yang harus kita mohonkan kepada Allah, memintakan kita taufik kepadanya. Dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita, dengan keinginan yang Allah berikan kepada kita, disitulah kita memohon taufik kepada Allah Jalla fi'ula. Karena segala sesuatu tidak ada yang tidak ada yang mampu kecuali atas izin Allah. Maka ketika bercerita di atas, Allah Subhanahu wa taala menutup ayat dengan faminhum man hadallah. Dan antara mereka ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah. Faminhum man haqqat alaihi dhalalah. Dan ini menjelaskan tentang ikhtiar manusia itu tidak bertentangan dengan ketetapan Allah Jalla fi'ula. Ikhtiar manusia. Kenapa? Karena perkara yang sifatnya takdir di masa yang akan datang itu perkara gaib. Dan itu berkaitan erat dengan cita-cita kita. Faman aradan najah hadahu Allah Subhanahu. Orang yang berkeinginan tentang kesuksesan di masa yang akan datang, berarti dia telah Allah ciptakan dalam dirinya hidayah. Maka hidayah itu nur, cahaya untuk Anda punya cita-cita baik di masa yang akan datang. Itu perjalanan. Kemudian Anda berhijrah. Kemudian Anda menempuh jalan tersebut sampai Allah memberikan kita. Karena pasti. Dan Allah Subhanahu wa taala la yukhliful mi'ad. Lihat di sini. Dan ini harus sesuatu yang harus betul-betul dipahami untuk kita semua. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyalahi janjinya dalam seluruh kebaikan. Ketika Allah mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subul, orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami berikan hidayah. Itu pasti. Tapi bercerita tentang azab, Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan rukhsah kepada hamba-Nya. Tapi bercerita tentang kebaikan, ini pahalanya ini, Allah tidak akan penjamin. Termasuk sesuatu yang sangat besar adalah hidayah. Nah, ini garis besarnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ayat ini. Walaqad ba'atsna. Dan kalimatnya dengan sebagai bentuk argumentasi dari Allah Subhanahu wa taala dengan taukid. Laqad. Ini dua-duanya taukid. Sungguh benar-benar kami mengutus.
pada setiap umat. Kata umat di sini bermakna taifah, karena ketika bercerita tentang ummah, nanti ada bercerita tentang kisah Ibrahim dalam bab setelahnya. Inna Ibrahim kana ummah. Ini Ibrahim adalah sebagai umat. Umat ini kalau dalam ayat ini bermakna taifah. Minan nas, itu kelompok dari manusia. Umat disebut umat. Jamaknya umam. Adapun cerita tentang Ibrahim, ummah itu disebut imam. Imam. Suri tauladan. Dan di dalam ayat ini walaqad ba'atsna fi kulli ummah, karena nanti dalam penjelasan para ulama disebutkan ummah dalam Al-Qur'an itu ada sekitar beberapa makna di situ. Ya. Nah, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, seorang rasul. Ya, rasul dengan nabi ya. Di sini disebutkan apa? Rasul. Dan di sini para ulama menjelaskan kenapa disebutkan apa? Tidak menyebutkan nabiyan tapi rasulan. Nah, di sini ilahnya di mana sebagian orang menyebutkan rasul adalah bercerita tentang risalah. Karena orang yang diwahyukan kepada Allah, orang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa dengan risalah, dengan risalah bisa dengan nubuwah. Ya, itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala, dan ini para ulama menceritakan antara rasul dan nabi, di mana rasul dan nabi ini adalah sama-sama orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan perbedaannya di situ, sebagian ulama menyebutkan bahwa risalah ini adalah menyampaikan kepada umat dan nubuwah adalah dia untuk pegangannya. Tapi di sini adalah sesuatu yang tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Ini adalah sebagian ulama menyebutkan tidak seperti itu. Nubuwah dan risalah tetap harus disampaikan. Akan tapi yang membedakannya kalau risalah itu adalah diutus kepada kaum yang di situ musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun nubuwah adalah di situ karena ada pelanggaran-pelanggaran. Nah itu. Ada yang lain mengatakan bahwa kalau risalah adalah sesuatu yang baru, itu sesuatu dengan syariat yang baru. Kalau nubuwah adalah hanya sebagai penyampai dari risalah sebelumnya. Jadi seperti itu. Itu para ulama. Yang jelas Rasul dan Nabi adalah seorang laki-laki yang merdeka, yang Allah berikan wahyu dengan ini risalah atau nubuwah. Ini adalah Nabi dan Rasul. Jadi tidak ada Rasul dari perempuan. Itu sehingga para ulama pun ketika bercerita apakah Maryam itu adalah Nabi, di situ adalah banyak para ulama mengatakan bahwa Maryam itu adalah sebagai perempuan yang saleh, bukan Nabi, karena Nabi adalah dari laki-laki yang merdeka dan diberi wahyu seperti itu. Ini adalah gambaran. Nah, disebutkan di sini waqad ba'atsa fi kulli ummatin rasulan, ya, seorang rasul. Apa dakwahnya? Ani ibudullaha wajtanibut taghut. Ini syahid dalam hal ini. Dakwah para nabi ini alaihi wassalatu wassalam adalah ani ibudullaha wajtanibut taghut. Dan ini senantiasa digandengkan. Dan pembahasan gandengan ini, ibadah kepada Allah, meninggalkan taghut, ibadah kepada Allah, jangan musyrik, ini nanti akan dibahas dalam ayat setelahnya, mungkin oleh Ustaz hadirin. Di situ. Wa'budullah, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Taghut di sini sedikit disampaikan dan disampaikan di awal. Beliau menukilkan ayat ini tidak dengan ayat yang lain. Karena ayat ini adalah sangat mencakup sekali. Pertama bercerita tentang ibadah kepada Allah, kedua bercerita tentang taghut. Dalam hakikat berpegang teguh kepada urwatul wuthqa adalah tentang ini. Kufur kepada taghut, beriman kepada Allah. Dan cerita tentang taghut itu adalah cerita yang sangat yang sangat luas disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Maka Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan tentang taghut ini adalah dari kata togo. Falamma taghal ma'u, ketika air itu meluap. Togo itu adalah melewati batas. Tughyan, ya. Ya, itu dikatakan dari kata togo atau dari kata yang lainnya. Artinya adalah kullu ma tajawaza al-had, setiap yang melewati batas, melampaui batas. Ini disebut taghut. Ibnu Qayyim menyebutkan kullu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu,
min ma'budin aw matbu'in aw muta'in fi ghairi ta'atillahi wa rasulih. Setiap yang seorang hamba melampaui batas dalam peribadahan, ketaatan, ya di situ, atau ikutan dalam hal yang di situ bukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu disebut tagut. Taat kepada Rasul, taat kepada Allah dan Rasul itu tagut. Itu melampaui batas. Maka ketika menjelaskan tentang tagut berarti kita harus mengetahui tentang batasan-batasannya. Dan batasan Allah Subhanahu wa taala setiap apa yang Allah haramkan. Dan perkara yang Allah haramkan yang paling besar adalah syirik. Maka beribadah kepada selain Allah berarti apa? Beribadah kepada tagut. Nah, ini dari sisi makna dasar. Kemudian beliau menyebutkan wat tawaghit katsirah. Dari sisi makna tadi, tagut itu banyak sekali. Setiap melampaui batas dari sesuatu yang memang di situ adalah keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya disebut tagut. Itu dasarnya. Dan tapi beliau menyebutkan waru'usum khamsah. Akan tetapi ru'us atau pemimpin tagut itu makna tagut yang besar itu 5. Yang pertama adalah iblis laknatullah. Iblis. Dan Syekh Muhammad itu memiliki risalah khusus tentang apa? Tagut ini. Ibadah kepada Allah dan jauhi tagut. Dan iblis laknatullah. Dan kita bisa lihat ya, di sini ada harus pembahasan khusus tentang apa? Iblis. Kenapa disebutkan tagut? Melewati batas. Dan bentuk melewati batas ini adalah karena iblis tahu tentang ini. Bahkan iblis itu adalah apa? Mengetahui tentang kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia menyombongkan diri dan menentangnya. Dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan hal tersebut. Hikmahnya agar di situ sebagai ujian bagi manusia. Yang kedua adalah waman ghayyara ahkam Allah. Itu orang yang merubah hukum Allah, itu tagut. Orang yang merubah hukum Allah. Yang ketiga adalah man hakama bi ghairi ma anzalallah. Orang yang berhukum dengan hukum yang bukan Allah Subhanahu wa taala turunkan hukum tersebut. Itu adalah tagut. Wa man da'a ila ibadati nafsih. Orang yang mengajak untuk beribadah untuk dirinya. Beribadah kepadanya, kepada dirinya. Kemudian yang berikutnya adalah waman ubida min dunillahi. Semua yang disembah selain Allah bentuk peribadatannya adalah tagut. Apabila dia ridha untuk diibadahi, maka bendanya tersebut, sesuatunya tersebut pun apa? Tagut. Seperti itu. Ini yang dijelaskan oleh para ulama tentang tagut ini. Maka inti tauhid itu seperti tadi. Faqad ba'atsa fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayatnya tentang bahwa seseorang berada di atas jalan para rasul ini, di atas tauhid ini adalah taufik dari Allah. Faminhum man hadallah. Antara mereka ada orang yang apa? Diberi hidayah oleh Allah sehingga mengikuti jalan tersebut. Wa minhum man haqqat alaihimud dhalalah. Antara mereka ada yang ini. Karena sunatullah. Dua kelompok ini adalah sunatullah. Kalau dalam kehidupan itu harus ada pro dan kontra, itu adalah sesuatu yang sunatullah. Ketika berjalan di atas tauhid, berarti di situ ada orang yang berjalan di atas kesyirikan. Dan tauhid dan kesyirikan senantiasa terus berjalan sampai Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ujian. Dan disitulah Allah Subhanahu wa taala ciptakan surga dan neraka. Ya. Kalau umpamanya orang bercerita hari ini tentang bahwa semua agama sama, ya mungkin orang berbicara dan melihat dari sisi kemanusiaannya. Berbicara tentang humanism, tentang kemanusiaan dan bercerita tentang sosial. Tapi dia lupa di situ ada sesuatu yang merupakan pokok dalam urusan. Kenapa para nabi dan rasul diutus? Bukankah yang sifatnya sedekah, bukankah sifatnya membantu orang itu sesuatu kebaikan? Loyalitas yang diberikan itu semuanya orang secara fitrah memberikannya. Akan tapi Islam datang untuk mengajarkan bahwa loyalitas, kesetiaan, sosial itu akan berfaedah ketika semuanya dalam rangka beribadah kepada Allah Jalla fi'ala.
Karena kemanusiaan yang sifatnya tok kemanusiaan atau di situ ada untuk unsur dirinya, maka itu sesuatu yang berkaitan dengan wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua orang mendapatkan sesuatu sesuai dengan niatnya. Nah, fasiru fil ard, maka Allah Subhanahu wa taala merintahkan di situ. Maka lihatlah di bumi ini. Anzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin, lihatlah dampak buruk yang dihasilkan dari orang-orang yang mendustakan para rasul. Nah, ini ayatnya. Maka kita sebutkan terakhir faidah-faidah yang disebutkan tentang apa? Ayat ini. Di antara faidahnya salah satunya adalah bahwa ini adalah hujah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Tentang bi'tsatur rusul wa inzalul kutub, ini hujah. Ya. Di mana apa? Bayan annan nas lam yutraku hamala, bahwa manusia itu tidak ditinggalkan, diciptakan kemudian ditinggalkan begitu saja. Bal arsala ilaihim rasul, kan tapi diutus kepada mereka rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Orang yang mengikuti jejak rasul jaminannya surga. Yang keluar dari jalan rasul berarti jaminannya apa? Diancam dengan api neraka di situ. Kemudian disebutkan bahwa seluruh risalah dari seluruh umat, ya, itu semuanya apa? Berada di atas apa? Pokok agama ini, yaitu tauhid. Pokok agama tauhid. Kemudian faedah berikutnya bahwa inti dakwah para rasul adalah tauhid. Yang dengan itu kita tahu bahwa tauhid adalah agamanya seluruh para nabi. Agamanya seluruh para nabi. Maka agama seluruh para nabi adalah sama, yaitu apa? Bertauhid, beribadah hanya kepada Allah. Kemudian dengan ayat ini kita menyebutkan bahwa seseorang berada di atas tauhid adalah taufik dari Allah, bukan hebatnya karena kecerdasan. Maka bersyukurlah ketika Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita untuk senantiasa tunduk kepada Allah dan membukakan amal kita untuk senantiasa tunduk kepada Allah. Kemudian di sini juga ada anjuran untuk senantiasa lihat tentang alam semesta ini. Dan salah satunya adalah tadabbur dari apa? Dari kejadian-kejadian yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an tentang kaum-kaum sebelum kita. Karena Allah menyebutkan fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibat. Jalanlah di bumi ini. Karena ya, kehidupan di dunia ini adalah semuanya ibrah, pelajaran. Semuanya adalah pelajaran. Demikian pembahasan tentang ini yang intinya tadi kita sebutkan di awal bahwa pentingnya tauhid karena itu adalah jalannya para nabi dan seluruh nabi dan rasul diutus untuk menjelaskan tentang tauhid. Wallahu taala alam. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat berhubung waktu yang terbatas untuk